Pelamar yang aktif pada Dapodik dan memenuhi syarat 2 tahun atau 4 semester. Periode daftar pada tahap kedua. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan memberikan informasi terkait seleksi P3K tahun 2024. Nah, seperti biasa, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, hari ini Mimin akan menjelaskan kepada teman-teman ya, karena banyak teman-teman yang bertanya, Min, saya itu P3K Guru, saya ingin mengecek saya itu sebenarnya bisa ikut tidak di P3K tahun 2024, apakah saya masuk di tahap 1 atau di tahap 2, atau bahkan saya tidak bisa ikut sama sekali. Nah, ini khusus bagi teman-teman guru ya. Kalau teman-teman lihat, untuk di tahap 1 itu saat ini nih poinnya adalah di 1, 2, 3, nah 3A ya, 3 yang 1. Yang bisa ikut di periode 1 saat ini atau tahap 1 itu adalah poin 1, poin 2, nah poin 3, nah 3-nya yang 1 ini ya. Guru yang terdaftar dalam pangkalan data database tenaga non-ASN BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Nah, yang poin kedua, yang ini dan yang keempat itu masuknya nanti di tahap kedua ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk mengetahui saya masuk yang mana? Sebenarnya dari teman-teman BKN dan dari teman-teman Kemdikbud itu sudah disampaikan informasinya ya. Nah, salah satu caranya adalah melalui aplikasi Info GTK. Jadi teman-teman silakan login ke aplikasi Info GTK-nya masing-masing menggunakan username dan password yang telah dimiliki. Nah, setelah teman-teman login ke aplikasi Info GTK, nanti akan muncul ya pengecekan data individu, pendaftaran seleksi P3K JF Guru tahun 2024. Nah, ketika muncul seperti ini, teman-teman cukup klik saja di sini. Nah, dari informasi ini sebenarnya teman-teman akan bisa tahu ya apakah masuk tidak di dalam seleksi P3K Guru di tahun 2024 ini. Nah, di sini akan Mimin contohkan ya, silakan teman-teman klik. Kemudian, teman-teman bisa mencari informasi nanti di kategori pelamar ya. Nah, keterangannya adalah seperti ini. Pelamar yang aktif pada Dapodik dan memenuhi syarat 2 tahun atau 4 semester. Periode daftar pada tahap kedua. Ya, jadi ini bisa daftar ke periode tahap kedua. Namun belum dicek pendataan BKN. Jika terdata non-ASN BKN naik menjadi poin 3A. Nah, 3A ini adalah yang satu ini 3, yang satu ini 3A ya. Jadi teman-teman bisa ikut di tahap 1. Tapi yang seperti ini berarti teman-teman sudah positif bisa ikut di tahap 2 ya. Maksudnya adalah gini, kalau teman-teman itu adalah P3K Guru, calon P3K Guru, saat ini sudah positif bisa daftar. Tapi kalau teman-teman juga ikut ke pendataan non-ASN, teman-teman bisa ikut yang periode 1. Tapi kalau teman-teman tidak ikut di pendataan non-ASN, bisa ikutnya di tahap 2. Ya, jadi ini adalah penjelasannya. Jadi kalau teman-teman sudah muncul seperti ini, periode daftar tahap 2 ini udah positif, teman-teman bisa ikut di tahap 2. Jika teman-teman juga ikut pendataan ASN, naik pangkat ke 3.1 atau bisa ikut di periode 1 ya. Nah, kemudian di riwayat Dapodiknya, saat ini ada tambahan informasi ya, yang kemarin itu kan kurang lengkap ya, tapi sama teman-teman GTK sudah ditambahkan fiturnya. Bahkan dari teman-teman sekolah ketika di swasta itu dihitung ya. Jadi perlu Mimin sampaikan kepada teman-teman, di tahun sebelumnya, teman-teman itu bisa dihitung dari masa kerjanya di swasta. Jadi tahun kemarin sebelumnya itu teman-teman kalau honor di swasta 5 tahun tiba-tiba pindah induk di negeri, baru 1 minggu, 1 bulan itu bisa ikut P3K. Nah tahun ini itu tidak bisa ya. Nah tahun ini diberikan informasi lebih detail di sini ya. Teman-teman bisa melihat di sini ketika itu misalnya Pak Guru ini pindahan dari swasta ya, tanggal keluarnya juga sudah dimunculkan di sini. Nah kemudian dia di negeri per bulan berapa ini sudah muncul ya. Ini adalah semesternya ya, teman-teman. Kalau melihat kok ini 6 bulan, ini 2 bulan, ini 4 bulan, itu dari mana? Ini adalah dari semesternya ya. Seperti info GTK yang TW1, TW2 lah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah dari sini muncul informasi ya. Nah syarat untuk teman-teman bisa ikut di tahap kedua, minimal untuk bisa ikut di seleksi P3K Guru walaupun di tahap kedua itu adalah teman-teman itu sudah terdata di Dapodik minimal 2 tahun. Nah, yang dimaksud terdata di Dapodik ini teman-teman gini, banyak yang bertanya, Mimin, Min, saya itu sudah ngajar dari 2021, TMT saya 2021. Tapi, saya dimasukkan di Dapodik 2023. Nah, tetap saja Dapodik itu membacanya 2023.
Jadi sistem ini diambil adalah ketika pertama kali teman-teman itu ditambahkan PTK-nya di Dapodik ya. Nah, penambahan PTK kan sekarang melalui aplikasi virtual PTK oleh Dinas Pendidikan ya. Nah, saat seperti itulah yang dihitung teman-teman itu aktif Dapodik. Jadi kalau saat ini teman-teman ngajar sudah 5 tahun tapi baru masuk Dapodik 1 tahun, ya tetap aja dianggap baru 1 tahun aktif di Dapodik. Jadi itu cukup rugi ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih syarat kelayakan teman-teman itu gitu ya. Jadi untuk yang satu ini contohnya, berarti Bapak ini sudah positif bisa ikut di tahap kedua. Nah, kalau dia terdata di pendataan non-ASN, dia naik ke tahap satu ya. Tapi yang jelas ini bisa ikut di tahun ini, walaupun posisi terakhirnya adalah di tahap 2. Nah, sekarang Mimin akan contohkan yang tidak berhasil masuk atau tidak bisa ikut seleksi P3K di tahun 2024 ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, di kategori pelamar, untuk yang tidak memenuhi syarat, ini muncul pelamar yang aktif pada Dapodik tidak memenuhi masa kerja, ya. Tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Jadi yang seperti ini, baik itu di tahap 1 maupun di tahap 2 tidak akan bisa ikut, ya. Namun belum dicek pendataan non-ASN BKN. Jika terdata non-ASN BKN, naik menjadi 3A dan periode daftar pada tahap 1. Nah, ini bisa jadi ikut kalau terdata di pendataan non-ASN ya, walaupun dia posisinya belum genap 2 tahun, tapi ikut pendataan non-ASN ini bisa naik ya, naik kategori menjadi 3A, bisa menjadi pelamar dengan kategori pendataan tenaga non-ASN dan bisa ikut di tahap 1 ya. Tapi kalau kondisinya tidak ikut pendataan non-ASN, guru yang bersangkutan ini tidak dapat mendaftar di tahun ini ya. Jadi ini panduan bagi teman-teman untuk melihat apakah saya bisa ikut atau tidak. Yang pertama yang dicek berarti apa? Apakah saya ikut pendataan non-ASN BKN? Jika tidak, berarti saya benar-benar tidak bisa ikut di sini, gitu ya. Berarti syarat saya tidak terpenuhi. Nah, kalau teman-teman lihat juga di masa kerjanya ini juga memang kurang ya. Ini terdatanya dari swasta ya di 2022-2023 ini di swasta. Kemudian baru di 2023 ini pindahnya ke negeri ya. Jadi yang dihitung itu adalah dari keaktifan teman-teman ketika di sekolah negeri. Jadi akumulasinya tidak dihitung dari teman-teman swasta ya. Jadi kalau teman-teman dari swasta ngajar 5 tahun, tahu-tahu 2023 pindah ke negeri. Nah, yang dihitung ya mulai dari 2023 sampai saat ini ya. Jadi ini adalah pengecekan data individu teman-teman untuk memastikan teman-teman itu sebenarnya masuk tidak untuk pendaftaran ya. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah masuk di tahap 1, yang kedua bisa masuk di tahap kedua, atau yang ketiga adalah tidak bisa melanjutkan pendaftaran atau tidak bisa ikut di tahap 1 maupun di tahap kedua. Nah, ini adalah informasi yang dapat Mimin sampaikan bagi teman-teman. Nah, demikian informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Salam satu data.